kita kembali lagi. Gue kali ini bersama Kaisang Menyamar, agak sibuk Kaisang hari ini. Kaisang Brokoli. Kaisang belum selesai mencari pemain dari Zimbabwe ke Pantai Gading ya. Iya, sekarang lagi di Pantai Gading. Iya, atas rekomendasi lo ya. Iya. Ke Pantai Gading. Udah instastory lagi di Pantai Gading. Cari pemain untuk Persis ya. Iya. Ya, kita seperti biasa, akun ini adalah akun pemersatu bangsa. Maka dari itu kita undang Pangeran Syah. Karena hanya di sini kita membahas MU seenak jidat kita. Iya. Oke. Cuma di sini. Dan sebelumnya kan sudah ada fans MU Ibnu. Itu gue injek-injek. Panji. Iya, Panji. Sekarang Pangi kita injek-injek. Wah, ini berarti sekarang giliran gue mempertahankan martabat. Berarti sekarang di sini. Makanya gue ajak gue. Nggak fair sebenarnya, ini nggak fair. 2 lawan 1 tuh nggak adil kan. Nggak apa-apa. 2 lawan 1 nggak apa-apa lah buat MU makan tegar MU kan. Coba mungkin kita bisa ngelihat sendiri kecuplikan di mana Panji waktu lu injek-injek sama Ibnu. Injek Panji. Oh, ini Ibnu nih. Dan Ibnu sampai dia mau kabur, tarik lagi. Mukanya Udah pedes banget lu masih. Udah nggak enak mukanya itu belum. Ketawanya juga nggak enak. Coba nanti. Kenapa sukanya gue suka ngebully MU ya? Kenapa? Karena MU itu kan fansnya paling banyak kan. Paling banyak. Dan kalau fansnya paling banyak kardusnya. Rajanya hari ini Raja kardus hari ini ada di sini. Enggak, kalau tadi Ibnu mau kabur, misi gue hari ini bikin lo mau kabur coach. Tidak mungkin. Sudah mempersiapkan diri ya. You know it too long for that. Lu tau nggak akan gue lakukan itu. Bring it on aja makanya. Ayo. Gue mau tahu untuk pertanyaan yang very simple standar. Kenapa sih lu cinta banget sama MU? Dan pada saat mereka terseok-seok lu tetap kekeh dengan kekardusan lu. Ini pertanyaan orang yang nggak ngerti bola sebenarnya. Jadi lu kalau nanya kenapa lu suka satu klub itu pertanyaan orang yang ngerti bola. Karena jelas kan? Karena sepak bola itu ya. Lu tuh nggak pernah milih klub bola lu. Klub bola lu yang milih lu jadi penggemarnya. Gitu. Dari kapan nanti milih lu, woy? Lu tuh nggak dianggap sama ini. Enggak. Sejak gua merasa terpanggil. Gitu. Jadi kalau lu tanya sejak kapan ya nggak bisa dia ini Nggak benar. kecil. Gue kan sebenarnya gue fans FC Utrecht kan. Karena dari kecil gue nonton ke stadion. Ribut bareng, orang. Pokoknya gue menikmati banyak memori. Cuman semenjak gue setiap kali dia ngomong gue zaman masih kecil Utrecht gue berantem gitu kan gitu. Nggak percaya gue. Kayak gitu kan nggak percaya. Gue nggak pernah berantem karena gue kan ya anak baik-baik kan. Tapi karena kita dipaksa, kalau kita udah terpojok kan kita harus defense ya. Tapi nggak ada ambil inisiatif untuk berantem itu. Tapi kan ada bekasnya, kepala, codetnya. Ada. Bahkan gue sih menurut. Jadi bukan berantem, dipukulin. Beda ya? Beda. Definisi berantem. One sided. Sepihak doang gini sebenarnya. Iya. Kalau enggak kalau tentu ada. Dia merasa berantem. Padahal dia dipukulin. Kalau menurut pelaku pengeroyokan ini. Lu kalau bola mana ada 1 lawan 1? 20 lawan 20 yang ada. Iya. Nah ini 20. Nah ini enak nih gue teman-teman medianya nih gue lawan dia sekarang kan ya. Kan lagi ngomongin itu. Kenapa MU? Atau ini kan- karena dulu MU. zamannya ya kan gue udah kelamaan kenal lo tau gak? Jadi karena lu ya untuk gue sih fans kardus ya. Jadi yang penting menang, banyak trofi. Itu pasti lu suka MU di zaman-zaman itu kan? Enggak juga, gue inget musim pertama gue nonton MU yang lama gitu ya, yang panjang tuh MU-nya nggak juara liga kok, tahun 95 kalau nggak salah. Terus gitu. kenapa suka MU? Itu nggak bisa dijelasin, man. Gimana cara lo? Ya ada penyebabnya pasti, ada. Iya, mungkin sering apa nonton pertama aja. kali ke Manchester atau apa? Enggak. Atau diajarin bokap misalnya, terpengaruh. Bokap gue fans Liverpool. Itu mungkin satu-satunya kesalahan bokap gue dalam hidupnya itu sih. Kalau gue jujur emang yang paling pertama kali ngenalin Arsenal ke gue tuh bokap. Jadi agak ke bawah Bukan lah. gue sih nggak ya, gue nonton. Iya dulu kan gini, dulu kan Liga Inggris itu malam minggu ya, malam minggu kan. Iya.
Liga Italia itu Minggu malam, malam Senin. Tentu saja tahun 90-an itu kan eranya Serie A ya. Iya, kan? benar. Tapi kalau Minggu malam itu gara-gara besoknya sekolah, ya boleh gue nonton jam 9 tuh kan, suruh tidur kan. Besok nggak sekolah. Malam Minggu kan bisa, karena bisa ke Minggu kan. Itu Liga Inggris. Iya. Ya banyak MU lah. Gara-gara itu. Iya. Tapi MU kan lagi bagus-bagusnya juga, walaupun nggak juara. Iya, zaman Virgil lah, iya. Gitu. Lagi bagus-bagusnya. Iya. Jadi karena itu. Nggak juga dan sebenarnya. dipilih jadi big match kan, jadi dia korban aja, yang dicokokin oleh bukan media. korban. Itu namanya. Coba yang ditayang. Coba kalau saat itu yang ditayangin Nottingham Forest, Blackburn Rovers gitu. Mungkin dia ngefans sama Blackburn gitu. Di musim gue nonton tuh kalau nggak salah yang juara tuh Blackburn. Tapi yang paling sering ditayangin tetap MU. Enggak, itu udah garis tangan itu garis tangan. Itu udah garis tangan. Jadi korban itu sebetulnya. Kita punya beberapa selebritis juga yang fans berat sama MU ini fitnya nih. Ngomong kas. Umur berapa tuh Bebek? Nah ini kardus nih Rian. Rian ini kardus banget. Oh ini oke. Bagus ini bagus. Nah ini juga kardus kedua nih. Oh Yudika juga ya? Iya. Ramlan. Ya. Bukan dong. Raisa enggak ini mah. Nah ini rajanya kardus nih. Rajanya kardus nih. Oh Melody. Iya. Ini bohongan juga nih. Pencitraan doang tuh. Borin. Ini juga, ini partner gue sayang, jadi gue nggak boleh ngomong. Ngomong banyak. Keluarga MU. Nah ini juga kardus nih. Gue yakin Ahok nggak ngerti bola tuh. Iya. Cuma dikasih aja dipasangin. Okay. Banyak ya? Banyak. Banyak. Emang paling banyak kan tadi udah dibahas. Paling banyak. Tapi kardus semua. Kardus lah. Mereka tahunya menang kalah. Terutama zaman Fergie yang lagi top-topnya itu. Menang kalah sama fans MU. Beckham. Menang kalah sama merchandise. Iya. Sama aparel. Itu aja. Iya, apalagi cewek-cewek sukanya yang ganteng-ganteng Beckham dan lain-lain. Iya. Mereka pengen lihat Arsenal kan kurang ganteng pemainnya gitu kan. Jadi ya milih yang ganteng. Cuman jago. Enggak juga sih. Cuman relatif jago. enggak. Tahun Berapa jago ya Arsenal ya? Kalau kita Waktu unbeaten itu, yang 49 Piala Mas ya, maksud gitu kan Piala Mas. Ada yang bisa nggak? Piala Mas. Betul sekali. Ada yang bisa nggak? Semua bisa juara Liga Champion. Ada nggak yang bisa 49 Bang, unbeaten? sekarang gue Langsung di bawah tebak. Bener gue lawan. Ke bawah terus lanjut. pengen tahu lu se-MU apa? Jadi gue mau kasih lu beberapa pertanyaan. Soal MU. Oke, iya. Ini nggak adil sebenarnya. Tau nggak kenapa nggak adil? Kenapa? Dia kan fans Arsenal nih. Gue tanya soal Arsenal belum bisa jawab deh. Belum bisa jawab. Kan dia bisa Utrecht. Iya. Oke, coba. Kalau ditanya seberapa Utrecht, Coba. bisa jawab dia Gue pasti. masih inget dalam di box kan dia ini paling suka kuis-kuisan ya. Gue paling benci kuis-kuisan. Jadi tiap kali gue mau bikin trivia quiz, dia nggak mau ikut pasti. Karena itu akan menggerus reputasinya dia soalnya. Bener. Karena itu dia cuma hafalan kan. Iya, itu hafalan. Tapi sekali dia tanya soal Belanda, gue jawab. Habis itu gue nggak mau tanya lagi soal Belanda. Coba kita pengen tahu seberapa MU Pangeran Siaan. Oke, nih challenge nih. Nih. Oke. Siapa nih? Gitu, bukan? Ini siapa? Gua aja bisa jawab. Ini mah bisa siapa? Ah, lu kagak Ini jelas gua bisa gambarnya. jawab. Enggak dong. Ini gua bisa jawab ini. Harusnya ya, mungkin ya tebakan Nomor gua 11. Mungkin. Enggak, nomor 11 itu tahun berapa ya masalahnya? Ya, coba aja dari tampangnya. Giggs bukan? Belakang. Iya, itu mestinya itu sih. Mestinya itu sih. Giggs sama iya. Sama tapi cepetan Main gua. juga loh. Main juga loh ya. Enggak, maksud nomor 11 tuh bisa ikut BNU malah. Next. Tapi kan kelihatan palanya itu. Palanya Giggs. Ah, ini lagi. Kapten. Ini mah udah jelas ini mah. Udah jelas ini mah. Siapa Roy Keane? Bukan dong. Bukan. Ini siapa? Udah nih. Siapa Harry Maguire? Kardus sama lu. Harry Maguire. Gua udah tahu itu. Kapten buat gue Roy Keane bukan Harry Maguire. Badannya Roy Keane nggak gini, Pak. Itu nggak kurang MU kurang. Ini George Best udah Iya, pasti. ini mau udah ketahuan, ini gampang. Kelihatan lah ini mah. Fifth Beatle. Ya ternyata lumayan juga ya. Lumayan juga ya. Jadi Ini Cantona. Kelihatan lah. Kerahnya sih. udah cukup lah. Ini siapa nih? Nah ini. Nah,
Nah ini gue juga nggak tahu ini. Bentar. Ini gue juga nggak tahu sebagai haters. Siapa ya? Sama coba. Apa ya? Bentar. Oh, Brand Robson. Nggak cukup lah. Ntar punishment-nya kita geser ke belakang. Jadi dia tahu semua. Enggak, gini. Masalahnya gue pernah ada nggak bikin hal yang serupa, tapi buat Justin ada nggak? Pernah nggak? Coba lo bikin yang serupa buat dia deh. Coba bikin yang serupa buat dia, suruh jawab. Beneran, sumpah, serius. Pasti nggak bisa jawab, yakin gue. Ini gue jelasin ya. Yakin gue, pasti nggak bisa jawab. Jelasin. Di Indonesia ini, orang kalau mengenal data seolah-olah itu ngerti bola. Jadi tahun 86 perempat final siapa yang cetak gol itu kan hafalan semua. Coach, gini. Lu itu ibarat kata lu itu apa sekarang SMK. Jadi lu emang kuliner. MU doang yang lu tahu. Kalau dia banyak. Jadi Arsenalnya ya gitu. Cuma ngefansnya sama Arsenal. Enggak, karena menurut gua yang lain juga dia nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Lo tau nggak? Dia tuh cuma takut aja terlihat nggak ngerti kan. Mulai tergerus reputasinya. Ternyata nggak tahu banyak gitu. Nggak tahu banyak deh. Dia general. Enggak. Soal taktikal lawan seluruh dunia gue berani. Sombong amat. Lawan seluruh dunia, pandit-pandit dunia gue berani. Masalahnya mereka nggak mau lawan lo, coach. Nggak level soalnya. Gue di blok. Dan semua prediksi gue tahu sendiri kan. Iya kan? Lo tahu ya? Lo tahu Gary Lineker kan? Lo tahu Gary Lineker kan? Dia mau cari gara-gara sama Gary Lineker, men. Di Twitter, tahu kan lo kan? Tahu kejadiannya. Nah, terus dia marah-marah karena lo di blok kan? Enggak, cuman lo dikatain sama dia lah. Disindir kan? Di titik itu salah menurut gue Gary Lineker tuh, kenapa? Membuat dia merasa setara sama Gary Lineker tuh, kan? Salah itu. Makin besar kepala tuh. Enggak, sorry. Gue lebih hebat daripada Gary Lineker. Sorry, enggak level Gary Lineker. Gary Lineker cuma host, oke? Beda. Kalau ini pandit dong. Mereka pandit. Apa namanya? Enggak, itu. This guy bisa ngafal doang merasa dirinya sama kayak fans MU lainnya. Oh, tahu fans MU zaman ini siapa yang cetak gol. Ya udah, ayo kita tembak satu pertanyaan Arsenal dari gua nggak pakai persiapan, mau nggak? Coba. Apa? Jangan jawab. Kalau dia gua tahu bisa jawab soalnya. Kalau bisa jawab. Coba aja. Coba ya. Nggak ada persiapan kan? Tes ya. Yang gampang-gampang aja ya. Gampang aja. Coba. Sebelum jadi Arsenal FC, Arsenal namanya apa? Ya elah, ini kan sejarah. Gak bisa jawab. Emang gini aja. Bisa jawab. Emang ini tahu? Tahu lah, tahu. Pura-pura nggak tahu nih dia. Apa? Nggak tahu. Gue nggak tahu. 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 Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Gua kasih sekolah ya buat lo ya. Gua kasih pendidikan ya. Pendidikan nih. Sejarah. Arsenal itu aslinya bukan di utara London, di selatan. Di selatan, tahu itu gue. Terus pindah kan? Nah, dia dulu adalah klub di daerah tempat tentara Inggris nyimpan senjata. Makanya Makanya nama di Gunners. Gunners, ya. Nama daerah itu Woolwich. Woolwich ya gitu. Itu dulu namanya. Woolwich FC. Woolwich FC. Jadi sekarang habis dari hari ini Justin lebih pinter dikit lah ya. Gitu. Enggak. I refuse. Karena untuk gue ini cuma sejarah yang bisa dihafalkan. Tolong yang punya podcast jangan di-cut yang bagian tadi ya. Itu naik. Sorry ya, kalau gue lebih menganalisa. Nggak banyak yang tahu. Ya, kalian tahu kan sebenarnya. Ngomong-ngomong soal analisa nih, pelatih MU setelah Ferguson ya, yang terbaik setelah era Ferguson. Karena nggak nemu lagi menurut gue. Nggak ada. Menurut lo siapa? Ini dari FSM-nya dulu. Gua, Mourinho lah. Serius Mourinho lu? Serius lo? Apa bagusnya Mourinho? Secara prestasi paling mendingan dia, ya Mourinho ya. Kardus. Ada sense of stability at least for 2 tahun. Emang nggak sempurna gitu. Oh, tapi di antara yang Tapi di antara yang lain ya. Iya. Ya gue sih mengharapkan Ten Hag sebenarnya ya. Gue mengharapkan tentu saja. Tapi Mourinho berapa tahun? 2 tahun. Mourinho itu 3 tahun lah kira-kira 3 tahun. dia. Dipecat. Nggak nyampe 3 musim. Iya, Dipecat. Kalau menurut lu coach? Nggak ada. Yang punya peluang kalau pilih di antara yang terburuk lah. Definitely not Mourinho. Mungkin dari prestasi ya, dari trofi, tapi nggak dari permainan. Dia pengen bilang Ten Hag Belanda kan soalnya kan. Iya. Nggak kan ada Van Gaal juga. Ada Van Gaal. Van Gaal tuh sebenarnya menurut gua kasihan.
Karena dia tuh not bad sebenarnya. Iya. Not bad loh. Dan dia kan dipecat habis juara ini kan, habis juara FA kan. Iya. Di hari yang sama itu juara dipecat dia. Gue bilang peluang besar itu Ten Hag. Ada peluang besar di Ten Hag. Cuman dia kan baru setahun lebih dikit lah. Iya. Gue melihat dari sisi kualitas pemainnya nggak banyak ego dan yang ego-ego disingkirkan. Iya. Itu bagus banget itu buat ya, dia cuma sueknya pemain yang dia beli nggak perform seperti yang diharapkan dan terlalu banyak cedera. Iya. Tapi gue bilang Ten Hag itu punya peluang untuk jadi pelatih. Ya. Kalau nggak keburu dipecat. Kalau nggak keburu. Tapi kemarin MU banget. Nggak bakal dipecat. Tapi terakhir lihat dia udah berani cadangin Rashford sama Martial dan mainnya jauh lebih bagus pas lawan Chelsea kan. Gitu. Ten Hag ya? Ya. Iya, oke. Pemain favorit Pangeran Siahaan di MU saat ini? Saat ini ya? Saat ini. Saat ini, calon pemenang. Bagus. Emang nggak ada sebenarnya sih. Siapa ya? Rata-rata semua. Average gini siapa ya? Nggak ada yang stabil sebenarnya. Itu tuh nggak ada yang stabil. At least name one lah. Iya calon kuat Ballon d'Or musim ini lah. Hah? Scott McTominay. Come on. Nah kan terbukti Raja Kardusnya keluar sekarang kan? Iya kan? Ya nggak ada yang konsisten nih. Kalau bilang favorit ya, gue sih suka lihat Højlund. Menurut gue, tapi namanya juga masih muda ya, semangatnya sih oke. Tapi buat dibilang yang satu talisman yang bener-bener luar biasa gitu, nggak ada sih. Sampai lu favorit kan nggak ada. Gue nggak pernah favorit sama pemain soalnya. Masa? Nggak pernah gue, serius bener. Nggak mungkin dong. Menurut gue pemain dari klub manapun gue bisa mengapresiasi gitu. Contoh. Ya Dennis Bergkamp jago menurut gue. Jago banget. Jago. Thierry Henry jago. Banget. Tapi lu nggak, masa sih? Declan Rice kagak ya, Declan Rice. Kalau lu pasang nameset di jersey lu itu bukan karena lu ngefans banget sama dia gitu? Enggak. Oh ya? Biar kalau dijual lagi lebih mahal aja. Gue juga enggak loh. Kalau gue aneh banget, gue punya jersey Sagna nomor 3. Mana ada yang bikin nameset Sagna? Ya, gue punya jersey Jesse Lingard men dulu. Maksud gue ya orang waras kan nggak ada yang punya jersey Jesse Lingard ya. Gitu lah kurang lebih. Gitu. Sama-sama kardus kan. Nggak, gue setuju karena ini gue kasih contoh ya. Sebagai fans Barca, Messi itu kontribusinya kurang hebat apa. Tapi semenjak dia keluar dari Barca, gue nggak nonton dia. Di PSG nggak, di Miami nggak. Kecuali Champions League ketemu tim-tim lain. Karena untuk gue, pemain pelatih itu they come and go. Tapi klub yang kita dukung itu klub. Whoever pelatihnya lah. Cuma lo suruh dia jawab dulu siapa yang paling bagus menurut dia. Menurut lo saat ini pemain MU. Saat ini. Sebenarnya gue tau dia mau jawab siapa. Belanda kan, Donny van de Beek. Tapi karena nggak pernah main nggak bisa jawab gitu dia. Itu sebenarnya. Kenapa bisa suka nggak pernah main? Gue itu saat ini. Sebenarnya gue itu suka yang namanya Rashford. Sama tuh gue. Cuman attitude-nya nggak mendukung. Ya. Tapi bakatnya bagus. Ya. Dan pemain yang penting itu kan adalah yang punya kontribusi. Contoh paling bagus Roy Keane lah. Roy Keane bakatnya biasa aja. Jago anjir. Tapi jago itu biasa aja dari mana. Nggak secara bakat. Dia jago punya kontribusi. Karena leadership-nya, fighting spirit-nya. Ini gue nggak mengada-ngada ya. Gue juga kalau harus menyebutkan sebuah nama pemain MU saat ini Rashford. Tapi nggak konsisten kan? Iya, tapi tapi kayak attitude ya. Kan masalah inkonsistensi tadi udah dibahas. Pemain semuanya nggak ada yang konsisten. Bingung mau jawab juga. Iya. Sebenarnya sebelumnya itu yang pemain gue sangat berbakat punya talent yang luar biasa itu Greenwood. Oh iya. Tapi kan Greenwood, kasus kan masalah. Yang gue juga suka tuh ya sekarang itu Garnacho. Karena menurut gue potensinya top, gitu. Masih muda tentu saja. Gitu. Masih mentah banget. Masih mentah banget gitu. Dia terlalu banyak ambil keputusan yang salah. Namanya anak muda kan. Tapi bakat iya, gue setuju. Yang sebenarnya oke banget tapi sayang pas ke United tuh udah 30 plus tuh Eriksen. Eriksen sebenarnya sayang menurut gue Eriksen. Tapi lo berdua kan Arsenal lo gak akan bagus-bagusin Eriksen pasti yakin. Enggak. Eriksen gue juga bilang pemain. Tapi sayangnya gratis kan. Nah, karena gratis, mau dia 30, at least bisa jadi subs lah. Iya, dia namanya gratisan. Dia punya kontribusi lah, Eriksen. Ini dilihat dari squad saat ini ya, bursa transfer paruh musim ini sebaiknya MU beli siapa supaya lu bisa cepet jawab gitu. Pemain terbaik MU saat ini siapa? Sebaiknya MU beli siapa? Sebaiknya.
Gue pengen beli Haaland sih, bisa nggak sih? Maksudnya biar punya gol getar yang beneran bagus gitu tuh. MU itu butuh satu tim lagi. Lu pengen beli Haaland tuh seperti Madrid ngambil Figo dari Barcelona. Bisa aja. Masalahnya kan kalau Madrid kan niat ada duit kan ada niat kan. Iya. MU udah niat kagak ada duit juga kagak ada. Nggak usah kita bully deh, bully diri sendiri bagus. Tapi Meringankan tugas host ya. Gini, kalau tim lu itu nggak berjalan ya, tapi lu sering cetak gol, perlahan percaya diri lu itu naik. Naik, benar. Iya kan? Benar dong. Nah masalahnya MU kayak lawan Copenhagen sampai kartu merah, lawan Galatasaray sampai blunder, they play well. Cuman yang jadi masalah ya benar, nggak ada yang susah cetak gol. Iya. Gue setuju, gue kasihan sama Højlund juga, tapi dengan alasan berbeda. Højlund itu nggak disuplai loh. Iya, iya. Si Garnacho sama Anthony atau Rashford semua pengen cetak gol, nyaris nggak disuplai. Pas lawan Chelsea kita nonton satu pun nggak dapat. Suplai yang matang ke McTominay. Dia bisa memanfaatkan Future ruang. Ballon d'Or winner Scott McTominay. Harus lengkap gos namanya. Harus lengkap namanya. McTominay itu 11-12 sama Van de Beek. Enggak lah, beda. Iya dong. McTominay melakukan apa yang Paul Pogba dulu gagal lakukan di MU. Coming from second line, behind, bikin gol. Tapi secara kualitas Sama. Iya. itu dilakukan Van de Beek di Ajax. Yaitu memanfaatkan ruang yang dibuka oleh striker. Dan ini dilakukan McTominay. Cuman sayangnya dan gue bilang ini masalah di Arsenal juga. We need a striker. Ya, striker murni yang Striker siapa sih? Kan ada ini, ada si siapa namanya Martinelli bu. Martinelli. Striker kan cuma Gapsus sama Gabriel Jesus. Nketiah. Sama Edi. Yang ketiga jago lah, Edi Nketiah. Itu kayak Mia. Mau gua ada tuh Nketiah beneran. Itu mah gua berantem kalau itu. Gua. Bagus Nketiah, bagus kan. Nketiah untuk gue sih bener-bener sampah. Dan Eh, Arsenal akan woi, kita menang lawan MU gara-gara Edi Lord. Ya elah, satu pertandingan doang, habis nggak itu nggak masalah. cetak gol lagi. Nggak masalah kan menangnya lawan Tapi MU. Vlahovic Satu pertandingan itu lawan MU. Tapi Vlahovic akan datang. Apa? Kalau enggak, Siapa Vlahovic cuma ke Arsenal? Kalau Kagak Vlahovic nggak bakal. Januari, Kagak bakal. kalau Vlahovic nggak Januari, tahun depan Osimhen. Kagak kemana? Ke Arsenal? Kagak bakal. Vlahovic dulu lah. Kagak bakal. Dan pertanyaan nih, ini kenapa MU selalu dekat dengan masalah? Ada aja masalahnya mulai dari pemain, manajemennya, sampai pemilik klubnya. Dan bahkan gue sampai fansnya. Saya Kan ribut sekarang, pro Tena, anti Tena, pro ini, pro Rashford, anti Rashford, ribut semua. Lu tuh basis fans ya. Pelatih terbaik sepanjang masa lo suruh keluar tuh Arsene Wenger tuh. Lu nggak punya posisi moral menghakimi orang lain tuh, kagak ada. Enggak, kita nggak bahas Wenger. Nah, kenapa analisanya? MU-nya kan komersial centric ya. Dia mikirannya money making gimana. Ya which is buat klub profesional era modern emang harus gitu. Tapi kan harus seimbang juga antara duit sama bola gitu. Ya MU itu sering ketipu di ini pada waktu shopping tuh kalau lagi banyak ke pasar gitu kan. Overprice. Nah, Overprice. jadi kayak lo tau gini nggak sih, lo ada orang kaya nih ya datang ke pasar, nggak pernah ke pasar nih dia gitu kan. Semua orang tahu dia kaya nih kan, datang ya. Beli pak, beli gitu kan. Pak, ini Pak, bagus, ini barang bagus nih. Namanya Casemiro gitu kan. Ya kan? Bagus, bisa kontrak 3 tahun, bagus cuma 6 bulan, Bos. Ya kan, cuma 6 bulan. Ini Rafael Varane nih, kan, juara Champions, ya kan? Juara Piala Dunia. Bagus, Bos. Ya kan, barangnya kan. Harganya berapa? Ambaya, Sika. Kayak Tom Bully dong. Apa? Tom Bully. Kalau Tom Bully agak sakit jiwa kalau gitu. Iya, tapi jadi ada salah dengan manajemen ya? Iya, ini nggak jelas. Dengan zamannya Woodward terutama. Purpose-nya kan? tuh apa gitu? Iya, itu kan dari zaman 2000 semenjak Alex Ferguson pensiun sampai sekarang itu kan bursa transfernya mungkin dari 100%, 70% ngaco gitu. 70%-nya ngaco. Iya benar. Overprice. Kebanyakan Terutama overprice. Sehingga Kapan jadi coba ribet. ini apa namanya kita bisa bilang pembelian United itu memang bener-bener long lasting dan emang perannya signifikan gitu. Coba lu siapa sebutin, ada yang nggak top of your mind? Nggak ada, men. Nggak ada yang bener-bener seberpengaruh itu ya. Iya benar. Semua yang mentereng itu lulusan akademi, Rashford tuh akademi. De Gea? Kan. De Gea kan udah di zaman Ferguson. Oh, setelah Ferguson. Setelah Ferguson. Ferguson. Nggak ada. Angel Di Maria, ya kan? Falcao. Ya, tuh banyak. Gue bisa sebutin banyak banget Depay. ya. Memphis Depay. Kalau Depay itu mungkin gara-gara di Belanda sih sebenarnya. Iya. Banyak lah, banyak banget. Yang keren Paul Depay. Pogba, ya kan?
Gitu. Nggak ada. Palingan ada yang levelnya tuh nilainya nggak 8,9 tapi 6,7 lah. Menurut gua kayak misalnya namanya Matic tuh ya 6,5 7 kan nilainya kan. Tapi again dia kan pas dibeli udah downhill gitu ini. Pas dibeli sama kayak pas dibeli udah downhill. Varane kan juga downhill juga. Iya, Casemiro gua bilang masih bisa. Oh tapi awal musim ini parah banget. Parah. Musim ini ya, musim lalu kan kontribusinya keren banget. Betul. Makanya si Madrid ini ya gitu gue bilang orang kaya masuk pasar kan. Tukang obat kan. Bisa nyembuhin. Tapi dengan masuknya kemungkinan besar si Radcliffe akan masuk kan. Menurut lo ada perubahan nggak dari sisi pembelian pemain? Harusnya sih akan berubah ya, karena kan strategi dia di Nice itu dan di grup Ineos bisnis dia kan punya beberapa olahraga lainnya, balap sepeda lah, dayung apa segala macam. Lebih jelas tujuannya apa gitu, dan nggak akan ketipu di pasar sih. Karena orang yang biasa ke pasar. Iya. MU ini kan orang yang biasa belanja di pasar swalayan, udah ada label harganya, kan masuk pasar becek harus tawar menawar kan, gitu. Ini bawang harganya berapa? 100.000 sekilo, dibeli sama MU itu kan, nah, gitu. Bener, mestinya masuk pasar becek ya. Pasar becek. Bener, itu caranya sih. Bener juga bener. Terus selain itu apa lagi masalah di MU menurut lo? Itu masalah yang terutama dari yang paling gede sebenarnya sih. Terus pelatih nggak sabar sama pelatih. Nggak sabar. Nggak bisa gitu. Kayak dia tuh suka nggak sabar juga sama. Enggak, gue sabar. Makanya sebenarnya enjoy the process, bos. Nah, ya kan? Lo kan fans lo pro Arteta kan? Pro Wenger dan kalau ini kan enggak kan? Enggak dia mah. Makanya sebenarnya mendingan ngomongin dia tuh. Terus sekarang MU kalah terus, biang keladinya siapa, Bang? Enggak, menang semalam. Peringkat berapa? Peringkat 6. Selisih gol sama pemuncak klasemen. Tapi sama juara bertahan cuma beda 3 poin. Iya, sama pemuncak klasemen. Masalahnya apa di awal musim kenapa cedera? Banyak ugly win ya? Cedera, banyak menang 1-0. Ya, ugly win. Tapi lo kan mau ngomong Arsenal nomor 1 kan? Iya, gua cuma tanya kan. Enggak, kita nggak usah ngomong, kita tahu. Iya, goal differentiation 0. Dari zaman gue masih TK pakai pendek sampai sekarang nih ya. Gue udah mid 30-an. Yang namanya Arsenal peringkat 1 sebelum tahun baru tuh biasa. Gitu. Lu tunggu habis tahun baru tuh kan. Ya habis nggak Februari, Maret gitu kan. Maksudnya emang sebelum tahun baru. Iya, dong. Biasa. Gue pengen tahu ya. Dan nanti Vlahovic datang, nah udah luar biasa. Ini makanya kita bicaranya hari ini. Dan kita bahas MU. MU kenapa sekarang kayak gini? Ya nanti tolong bulan April bikin lagi kita. Nggak, jadi biang keladinya siapa? Di musim ini? Dia sampai detik ini nih, sampai sekarang posisi 6 terpaut. Kalau buat musim ini sama pemuncak klasemen. Itu cedera banyak, terus koordinasi pemain-pemain baru. Iya, gue nggak bisa bilang Onana nggak ada salahnya. Onana tuh salahnya banyak gitu, salah banyak. Cuman kan lo stick sama pemain lo ketika dia bikin kesalahan kan. Iya. Gitu. Termasuk juga pelatihnya gitu. Pelatih menurut gue harus dapat 3 tahun lah minimal. Terus yang pakai ban kapten tadi ada di kuis itu? Kalau Harry Maguire itu ya. Ini anak gua umur 10 tahun sampai punya tahu lagunya Harry Maguire. Lagu bulinya Maguire gimana? Pasti lo ngajarin kan? Kagak. Lo ngajarin pasti. Dari TikTok gua nggak tahu. Sumpah dari YouTube Short. Nggak tahu. Tapi cuman Harry Maguire tuh not bad tuh. Menurut gue musim ini tuh not bad. Dia bukan musim ini, berapa match terakhir. Iya. Bener-bener bangkit. Berapa match bener-bener punya kontribusi. Adalah contoh sosok ya, sosok yang terpuruk gitu ya, moralnya, mentalnya dicaci maki gitu. Udah mau dijual, pindah klub, ban kapten dilepas, tapi dia membuktikan. Iya, betul lagi. Buktikan bahwa dia bisa kembali ke top 4. Profesional itu luar biasa. Dan dia memilih untuk stay di MU. Walaupun sebenarnya dia stay bukan gara-gara nggak mau pindah. Nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau bayar gajinya tuh, nggak ada yang mau bayar gaji ya. Batal, mau ke West Ham. Ini salah satu yang sama fansnya sendiri dibully. Sama fansnya sendiri diambilin dan dia bisa. Masalahnya gini, masalahnya kan kalau pemain lagi terpuruk itu biasanya pasti dibelain sama fans ya. Masalahnya Maguire tengil, kalau lagi di interview juga tengil. Kan gua kapten, gua apa. Dia belajar banyak dari Beckham ya berarti ya? Ya beda jauh lah bos. Jangan dibandingin. Saat ini mungkin sedikit lah. By the way, untuk tim, ini gue nggak mau tanya ke Pange ya. Pasti dia bener. Gue yang baca boleh nggak? Gue yang baca. Jadi ada pertanyaan di prompter. Menurut Pange dan Koci,
Gak usah Koci, menurut Tangi aja, menurut Tangi. MU bisa dapat gelar nggak musim ini? Bisa! 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 Gelar yang mana? Ini yang gue maksud. Apa? Gelar yang mana? Ya juara Liga masih bisa. Hah? Masih bisa juara Liga. Juara Liga Masih Inggris. bisa. Udahlah, gue udah kenal dia tahunan. Kan tiap tahun sama. Kan gua saksi mata waktu kalian taruhan itu. Kan gua juga diajak, untung gua ikut. Gua nggak siaran ikut taruhan, ini. duit gua sebanyak lu pada. Iya. Dan dia selalu jawabannya sama. Makanya 2 kali kalah sama gue. Enggak, gue bilang kalau trofi agak nggak realistis ya. Bisa. Dan yang penting sekarang itu nggak fokus ke trofi, tapi lebih fokus ke Masuk Liga Champions. Lu rasain kayak salah Arsenal satu aja masuk gitu. Liga Iya, Champions, itu aja memperkuat pondasi dulu. Ya. Buang sih. Big Four lah, udah. Kemarin pas menang lawan Chelsea kan mainnya keren kalau untuk gue. They create many chances, finishingnya jelek. Nah ini harus diperkuat biar konsisten, biar Rashford sama Martial ibarat dicadangin terus. Sehingga pemain lainnya bisa fight terus lah. Nah kalau ini bisa terjadi, MU, gue sampai sekarang bilang MU akan masuk 4 besar. Itu aja targetnya. Kalau masuk 4 besar sih udah pasti Coach. Yang rasional aja lah. Baik kan itu kalau itu ya. Bisa diuji dikit. Udah pasti kalau itu sih nggak. Kalau itu gue nggak cemas, soal itu gue nggak cemas. Halah. Nggak cemas apa tiap minggu. Gue matiin malas gue nonton. Finish ke-5 lo tau rasa lo ntar. Kalau lu bilang pasti juara, pasti apa? MU butuh Gue nggak bilang pasti juara, bisa juara. Bisa dapat gelar. Oke, untuk bisa memperbesar peluang jadi juara. Nah, gitu dong ngomongnya. Siapa yang I'm politician tuh. Siapa yang harus dibeli? Yang harus Satu dibeli? dua pemain lah. Yang realistis, bukan Haaland. Emang Haaland nggak realistis ya? Nggak realistis. Tetap perlu satu midfielder, ternyata Amrabat. Iya cuy, itu sama tuh. Dia butuh adaptasi lah. Enggak, itu ketipu di pasar juga sama menurut gue. Salah di label. Apa? Low nih ya, tapi kan low-nya lama. Ya, Iya kan? Kalau Amrabat tuh kan orang lihat dia bagus main pas Piala Dunia kan. Iya kan, iya kan. Itu kayak lo ke pasar nih ya. Lo beli burung warna-warni kan? Ya kan? Bagus nih kan? Nyampe ke rumah luntur tuh burung warna. Itu Amrabat tuh. Itu Amrabat tuh kayak gitu tuh kan. Pada waktu itu bagus. Kalau ini gue nggak setuju karena 2 match terakhir dia main bagus. Emang awal-awal dia butuh adaptasi Bagus. dan karena loan. Jadi Cuman kan dia loan-nya 2 tahun kalau nggak salah kan? 2 tahun kan? Enggak, akhir tahun dia buyout klausulnya 20. Oh iya, akhir tahun ya, akhir tahun. akhir tahun. Jadi butuh satu center midfielder. Central Ya, midfielder satu. Perlu satu striker lagi sebenarnya ya, karena mengharapkan Højlund tiap minggu tuh menurut gua berlebihan. Siapa jadi? Enggak, gua harus beneran kalau Arsenal beli Vlahovic, Nketiah, pindah ke MU. Ambil deh. Oke, gua rasa kita cukup puas ya, Ed. By the way, gua mau menawarkan diri gratis, nggak usah bayar. Next gue yang hosting, gue nanya dia boleh nggak? Enggak. Ini acara gua sama Kaisang. Enggak, ini Jadi acara yang berubah kecil. itu narsum, nggak bisa. Nggak bisa. Itu konsepnya harus dirubah total. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Lu juga nggak nyampe sih Pange buat ngibangin Koci jadi host di sini. Nggak nyampe lah. Itu yang kan. Ya elah kita tahunan siaran. Gua nggak paham dia. Aduh, penonton ini voting apa? Pange. Ajak voting apa? Pange jadi host. Oh, oke. Coba. Oke. Jadi lo semua yang lagi nonton, lo setuju nggak kalau gue jadi host untuk khusus nanya Coach Justin? Ya, khusus nanya Coach Justin ya. Kita buktikan, kita kuliti mitos soal Coach Justin. Ya. Satu episode aja. Layak nggak dia jadi panutan top Indonesia gitu? Nah itu. Komen, vote. Gue harapkan sih lo bilangnya setuju. Oke, karena kita udah cukup ngehajar MU, maka dari itu udah cukup ya. Udah cukup, dia juga ikut ngehajar. 30 menit ya. Dia ikut ngehajar juga soalnya. Kamu masih banyak kesempatan untuk ngajar dia lagi. Jadi kalau tadi bisa masukin kan Ibnu gitu kan, Pak Anji lo nggak bisa gituin gue main hari ini. Lu ya kena nggak bisa lo gitu. Kamu masih banyak kesempatan ajar dia. Saksikan terus Tendangan Pisang setiap hari Kamis jam 7 malam dan kita kembali lagi minggu depan dengan bintang tamu yang hobinya dibully oleh gue dan Eddie. See you when I see you. Nah.